Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa kita mari berdoa. Silahkan ketua kelas dipimpin kita berdoa. Siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni As'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma fa'ni bima Antani wa alimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Walhamdulillahi ala kulli halin wa a'udzu billahi min azabin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Selesai. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pembelajaran, Mister mau absen dulu ya. Siapa yang nggak hadir? Deswita, Ersid, Eva, Paki, Patur, Intan, Isrina, Karinia, Lili Sirahayu, Melisa Putri Effendi, Muhammad Alwi Ubedillah, Muhammad Dapa Wardana, Muhammad Khairul Huda, Muhammad Yusuf Wahyudi, Rahma Aulia, Lili Nur Alia, Salma Oktavia, Tisa, Tisa, sakit, Vivi Nurlaini. Berarti yang nggak hadir hanya Tisa. Silakan yang masih ada sampah-sampah yang pakaiannya belum rapi dirapikan kanan kirinya, ya. Itu istrinya sampahnya diambil. Terus itu Paki, yang hitam-hitam itu diambil ya, dirapikan mejanya, ya. Pakaiannya yang belum dimasukkan, yang rapi, ya jangan berantakan. Oke, dirapikan. Selanjutnya pada pagi hari ini, sebelum mulai pembelajaran kita tepuk semangat dulu biar semangat. Di pagi kayak gini kalau nggak tepuk semangat nanti ngantuk. Oke, bisa kan tepuk semangat? Oke, 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Ulangi, kurang kompak. Satu lagi, tepuk semangat. Semangat. Satu lagi, tepuk konsentrasi. 1, 2, 3, tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Lanjutnya sebelum kita melanjut, sedikit Mister akan memberikan terkait tentang materi kita pada hari ini, yaitu larangan pergaulan bebas dan zina. Nah, dari larangan ini kita bisa lihat contohnya dulu pada zaman Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf itu digoda oleh Zulaikha, Bayangkan dia digoda dalam satu kamar, Zulaikha dalam keadaan telanjang. Tapi Nabi Yusuf bisa menahan hawa nafsunya. Bayangkan dalam satu kamar dikurung dan sudah dalam keadaan posisi, ya itulah ya kan. Tapi Nabi Yusuf bisa menahan hawa nafsunya sehingga tidak terjadi perzinaan. Nah, sekarang kalian sebagai umat Islam ya, harus bisa bagaimana kalian menjaga pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Bagaimana bisa menjaga agar kalian laki-laki dan perempuan tidak terjadi pelanggaran, baik itu pacaran dan lain sebagainya. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, peserta didik memahami definisi bahaya pergaulan bebas serta perbuatan zina. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan dampak negatif pergaulan bebas terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi upaya pencegahan pergaulan bebas sesuai dengan nilai agama. Selanjutnya, peserta didik menunjukkan sikap tegas dalam menolak pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian, sebelum itu Mister akan melakukan asesmen diagnostik atau asesmen awal. Silakan link quizisnya dibuka ya. Link quizisnya dibuka. Ini silakan dikerjakan. Mister mau mengelompokkan kalian menjadi 3 kelompok ya. Kelompok pemula, kelompok menengah, dan kelompok mahir. Jadi nanti kalau yang nilainya di bawah 60, Mister kasih kelompok pemula. Yang nilainya di atas 60, Mister anggap kelompok menengah. Dan nilainya di atas 70, Mister kasih sebagai kelompok mahir. Nah, silakan dikerjakan. Oke. Ada yang masih ingat tidak materi sebelumnya? Oh, silakan. Istrina, berdiri ya. Ada yang masih ingat tidak materi sebelumnya? Ayo. Jadi materi sebelumnya yang kita bahas itu adalah iman kepada malaikat. Nah, coba sebutkan salah satu malaikat dan tugasnya. Contohnya yaitu malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Oke, cukup. Siapa lagi masih ingat? Oh, silakan. Coba. Selain malaikat Jibril tadi, sebutkan 2 malaikat dan tugasnya. Salah satu tugas yaitu malaikat Ridwan yang tugasnya menjaga pintu surga, dan juga malaikat Malik yang tugasnya menjaga pintu neraka. Oke, kita kasih aplaus dulu. Bagus ya, jawabannya bagus, tepat. Jadi
materi yang sebelumnya itu terkait tentang iman kepada malaikat. Bagaimana kita mempercayai bahwa di sekitar kita ini ada malaikat. Apa malaikatnya? Yaitu malaikat pencatat amal baik dan amal buruk, yaitu raqib dan atid. Oke, sebelum kita melanjutkan materi, ada yang tahu tidak apa saja macam-macam pergaulan bebas dan zina? Coba ada yang tahu? Silakan Desita. Salah satu contoh pergaulan bebas yaitu mabuk-mabukan, terus geng motor, dan pacaran contohnya. Kita kasih dulu Desita. Ayo silakan, tadi udah yang cowok. Sekarang kita mau tanya, contoh dampak pergaulan bebas yang laki-laki. Ayo, dampak negatif. Silakan apa? Coba. Dampak pergaulan bebas yang negatif. Salah satu dampak pergaulan bebas yang negatif yaitu seperti pacaran. Dengan kita melakukan pacaran, dampak negatifnya bisa melakukan menjerumus ke arah perzinaan, yang mana perzinahan ini dilarang oleh agama Islam. Dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya bisa buat hamil di luar waktunya, misalnya belum waktunya hamil udah hamil karena belum cukup umur gitu, misalnya. Jadi udah. Oke, ya kita dulu ya. Ya itu tadi contoh macam-macam pergaulan bebas. Ada geng motor, ada pacaran, ada mabuk-mabukan. Dampak negatif banyak ya. Contoh dengan mabuk-mabukan. Contoh kemarin ada kasus di mana orang mabuk kemudian mengendarai mobil. Pas mabuk itu dia nabrak semua orang, dari mulai pengendara motor, pengendara sepeda, pejalan kaki, bahkan sampai ada yang meninggal lebih dari 5 orang. Dalam keadaan ngebut, orang lagi jalan tabrak, mental, nabrak aspal, meninggal dunia. Itu contoh satu aja dampak negatif karena dia mabuk-mabukan, pulang, nabrak. Bukan hanya itu, banyak, bukan baru ada contohnya, ya kan? Bagaimana dia dampak negatif dari pergaulan bebas, contohnya mabuk-mabukan. Bahkan sampai dia itu banyak yang ditabrak, dikejar-kejar orang. Itu contohnya. Selanjutnya, tadi setelah kita asesmen diagnostik, ternyata Mister membagi kalian menjadi 3 kelompok, yaitu pertama kelompok pemula, kelompok menengah, dan kelompok mahir. Silahkan kalian masuk sesuai kelompoknya masing-masing. Ini kelompok pemula, kemudian ini kelompok menengah, dan ini kelompok mahir. Nah ini misal ada LKPD ya. Di sini ada LKPD-nya, Mister bagi dari mulai kelompok pemula, kemudian kelompok menengah, dan ini untuk kelompok mahir. Nah di situ ada ya, ada petunjuk pengerjaannya. Jadi setiap kelompok ini dari pemula, menengah, dan mahir beda-beda ya. Tugasnya kalau pemula ya lebih mudah, menengah ya standar, kalau yang mahir tugasnya lebih berat. Oke, silahkan dikerjakan. Ada yang susah? Apa yang susah? Ada yang bingung. Oh, coba kamu teliti dulu. Di sini videonya tentang apa, kemudian kamu buat rangkuman ya. Hanya buat rangkuman aja. Terus pesan dari video ini apa, kamu ketik di slide-nya nanti. Stop nih. Udah sampai mana pekerjaannya? Coba dibaca, jangan lupa dibaca LKPD-nya pelan-pelan ya, biar tahu apa yang diituin. Oke? Top ini bagaimana? Ada yang susah? Ini Mister, gimana nih Mister? Coba kita lihat LKPD-nya. Ini cuma ngasih dampaknya, psikologinya, terus solusinya, oke? Masa nggak bisa ini aja? 10 slide aja, oke? Ini singkat aja 5 menit, berarti ya sekitar 10 slide cukup lah, oke? Oke, Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil rangkuman video kami, yang mana kami bagi video tersebut menjadi beberapa bagian, yaitu bagian pertama, yaitu membahas tentang bahaya pergaulan bebas. Jadi video yang telah kami tonton ini membahas bahaya pergaulan bebas dan dampak negatifnya bagi remaja, penting untuk memahami risiko dan solusi untuk mencegah pergaulan bebas yang dapat merusak masa depan. Adapun pembaca yang pertama akan dibacakan oleh Mas Paki. Apa itu pergaulan bebas? Pengertiannya, pergaulan bebas adalah perilaku tanpa batas melanggar norma sosial dan norma moral, hubungan intim tanpa ikatan pernikahan, penggunaan alkohol dan narkoba. Mas Paki mengenai pengertian dan risiko dari pergaulan bebas. Adapun dampak negatif pergaulan bebas akan dibacakan oleh Mas Huda. Dampak negatif pergaulan bebas itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada penyakit. Penyakit ini meningkatkan risiko HIV atau AIDS, gonore, dan penyakit menular seksual lainnya. Pergaulan bebas dapat menyebabkan stres, depresi, dan gangguan mental lainnya. 4. Reputasi merusak masa depan, sulit mendapatkan pekerjaan dan membangun hubungan. Jadi di sini saya akan menjelaskan bahaya perbuatan zina, yaitu ada 3 bagian. Yang pertama dosa besar. Dosa besar dari perbuatan zina yaitu merupakan dosa besar dalam agama, melanggar aturan Tuhan dan moralitas. Dan kedua, dampak psikologis, yaitu zina dapat menyebabkan penyesalan, trauma, dan rasa bersalah. Yang ketiga itu bahaya dari masalah sosial, meningkatkan risiko pernikahan yang tidak stabil, kekerasan dalam rumah tangga, dan kemiskinan. Internet dapat mempengaruhi perilaku remaja. Lalu lingkungan pergaulan yang bebas dapat mendorong remaja untuk ikut serta dalam perilaku yang merugikan. Lalu psikologis, kurangnya rasa percaya diri, tekanan sosial, dan masalah keluarga dapat menyebabkan remaja mencari pelarian dalam pergaulan bebas. Baik, dilanjut yang bagian nomor 7 dan 8, yaitu tentang pentingnya pendidikan karakter dan juga pesan utama
jaga diri, lindungi masa depan yang akan disampaikan oleh Mas Alwi. Karakter sangat penting untuk membangun fondasi moral yang kuat, meningkatkan rasa percaya diri dan membentuk individu yang bertanggung jawab. Pesan utama jaga diri, lindungi masa depan. Hindari pergaulan bebas, pilih teman yang positif dan mendukung perkuatan nilai moral dan juga diri untuk masa depan yang cerah. Baik, itu tadi yang dari kelompok kami bahas hasil rangkuman dari kelompok kami, yaitu mengenai bahayanya pergaulan bebas. Oh ya, sebelumnya saya buka sesi tanya jawab. Silakan kepada teman-teman yang ingin memberikan kami pertanyaan. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, apakah kalian termasuk orang yang telah melakukan upaya dalam pencegahan pergaulan bebas? Kalau kalian sudah melakukan upaya tersebut, apa upaya yang telah kalian lakukan? Oke, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok sebelah, yaitu upayanya yaitu kegiatan seperti mengerjakan kegiatan positif seperti olahraga, seni, dan kegiatan sosial yang dapat mengalihkan perhatian remaja dan perilaku negatif. Dan kedua, melibatkan dalam kegiatan keagamaan dan sosial yang dapat memberikan rasa kebersamaan dan tanggung jawab. Itu. Apa udah puas jawaban yang kami berikan? Udah, sekian presentasi pada hari ini, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan mengenai materi menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, di sini kami mendapat studi kasus mengenai daerah Polda Jawa Tengah mengungkapkan kasus perzinaan yang melibatkan 1.904 orang di 812 lokasi sepanjang bulan Ramadan. Operasi ini menunjukkan tingginya angka pelanggaran moral meskipun dalam bulan suci. Nah, kami mendapatkan kasus ini dari web dari CCN Indonesia. Nah, di sini kami akan membahas dari pertama, analisis masalah yang diberikan pada skenario kelompok Anda. Yang kedua, identifikasi dampak negatif dan perilaku dalam kasus tersebut. Dan yang ketiga, rumuskan langkah-langkah konkret untuk mencegah terjadinya pergaulan bebas dan zina. Baiklah, analisis masalah akan dijelaskan oleh Mbak. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan pertama, yaitu analisis masalah dalam skenario. Masalah yang dihadapi dalam skenario ini adalah tingginya angka perbuatan zina yang terungkap di Jawa Tengah selama bulan Ramadan. Ramadan merupakan bulan suci yang seharusnya menjadi momen untuk meningkatkan ibadah, memperbaiki diri, dan menjalani kehidupan yang lebih baik secara moral dan spiritual. Identifikasi dampak negatif dari perilaku dalam skenario tersebut. Dampak terhadap individu, yang pertama, kehilangan moralitas dan harga diri. Yang kedua, gangguan kesehatan. Dampak terhadap keluarga, terus ada keruntuhan hubungan keluarga, serta penyebab perpisahan. Yang kedua, ada dampak terhadap masyarakat, yaitu meningkatkan angka perceraian dan ketidakstabilan sosial, munculnya generasi yang kurang sehat mentalnya, terus dampak terhadap agama dan spiritualitas, yaitu yang menurunnya keimanan dan pelanggaran terhadap aturan agama. Penyuluhan tentang bahaya pergaulan bebas dan dampak zina. Kampanye dan penyuluhan secara masif mengenai bahaya pergaulan bebas dan dampak negatif dari zina, baik dari sisi kesehatan, psikologis maupun sosial, harus dilakukan oleh pemerintah, lembaga keagamaan, dan organisasi masyarakat. Penyuluhan ini bisa dilakukan melalui media massa, seminar, dan forum-forum diskusi. Kemudian, pemberian kesimpulan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendidikan moral dan agama yang lebih intensif. Penguatan peran keluarga dan komunitas, serta menegakkan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku perzinaan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perzinaan dapat ditekan dan masyarakat dapat kembali menghormati nilai-nilai moral yang sehat, terutama selama bulan suci Ramadan. Sebelum kami tutup, kami akan membuka sesi tanya jawab. Baiklah, ada dari kelompok yang bertanya? Ya, saya akan menanyakan, jika Anda seorang guru atau murid atau orang tua, langkah-langkah apa yang akan Anda ambil untuk membantu remaja menghindari pergaulan bebas dan memilih perilaku yang positif? Baik, kami akan menjawab dari pertanyaannya Mas Yusuf. Jadi, apa peran orang tua dan peran guru dalam meningkatkan pengawasan ketika anak-anaknya tidak bisa mereka awasi? Jadi, salah satu cara dari orang tua bisa menggunakan fitur yaitu pengawasan orang tua yang ada di setting dari HP anak-anaknya masing-masing. Atau bisa juga dengan membuka sharing atau ruang untuk anaknya supaya bisa membuka diri dan tidak menutup-nutupi kegiatan mereka. Kemudian dari segi guru, ketika ada di sekolah, bisa guru memberikan pengawasan yang lebih intensif ketika mereka istirahat atau dalam kegiatan-kegiatan tidak berada dalam ruang kelas, sehingga semua terpantau dari guru dan orang tuanya. Apa sudah puas? Sudah. Oke. Baiklah, sekian pertanyaan dan juga jawaban yang telah kami berikan. Banyak salahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil analisis artikel atau data statistik terkait dampak sosial dan psikologis dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Pergaulan bebas atau hubungan bebas adalah masalah yang serius yang berdampak negatif pada remaja. Statistik dan penelitian mengungkapkan fakta-fakta yang mengkhawatirkan tentang dampak sosial dan psikologis. Kehilangan minat terhadap aktivitas yang biasanya dinikmati. Dan yang kedua yaitu kecemasan, perasaan khawatir, gelisah, dan takut yang berlebihan, bahkan dalam situasi yang tidak mengancam. Yaitu pergaulan bebas berdampak buruk pada kesehatan mental dan kesejahteraan remaja. Penting bagi orang tua, guru, dan masyarakat untuk bekerja sama dan memberikan pendidikan seksualitas yang komprehensif, serta mendukung intervensi dini bagi remaja yang membutuhkan. Jadi peran orang tua, guru, masyarakat itu sangat penting di kalangan remaja agar remajanya itu mendapatkan wawasan-wawasan yang lebih luas lagi sehingga mereka bisa mengambil keputusan yang tepat dalam bertindak. Cukup sekian presentasi dari kami. Sebelum ditutup, kami membuka sesi tanya jawab.
Baiklah, saya dari kelompok menengah akan bertanya kepada pertanyaannya. Dari tadi kan kita sudah mengetahui peran orang tua dan juga guru. Nah, bagaimana peran untuk masyarakat? Bagaimana peran masyarakat dalam pengawasan remaja? Baiklah, itu pertanyaan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok menengah, yaitu tadi pertanyaannya bagaimana namanya peran masyarakatnya. Jadi bisa diambil masyarakat itu bisa yang namanya membuat kegiatan-kegiatan yang lebih positif lagi, atau bisa mengarahkan pada remaja-remaja yang ada di lingkungannya untuk bisa mengikuti seperti organisasi seperti yang namanya Karang Taruna yang ada di desa-desa kan biasanya seperti itu. Mungkin juga bisa masyarakat lebih bisa mengawasi dengan kalau misalnya ketemu sama yang remaja yang seperti itu langsung ditegur aja tapi dengan baik-baik seperti itu. Bagaimana, sudah cukup? Baiklah, sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah selesai presentasi dari kelompok pemula, kemudian kelompok menengah, dan terakhir untuk kelompok mahir. Jadi kita sudah melihat ya, dari setiap kelompok itu ada kekurangan dan kelebihan. Sudah mulai di rubrik penilaian misalnya ini sudah bisa nilai dari kelompok kalian. Koreksi dari Mister, mungkin dalam pembelajaran hari ini kalian sedikit kurang aktif ya kan, masih belum aktif. Mungkin untuk kedepannya kalian bisa lebih aktif lagi dalam diskusi. Nah, dari materi yang telah kita pelajari hari ini ya, sedikit Mister akan memberikan sedikit penguatan bahwa dalam materi kita ini adalah dalam hal larangan Allah tentang pergaulan zina. Kenapa? Karena ketika kalian berbuat zina itu termasuk pelanggaran had. Yang namanya had itu berarti dosanya besar. Dan tobatnya di Indonesia itu tidak ada. Mungkin di Aceh pun ada berapa. Sedangkan kalau kalian mau ke Arab, kalian tobat di Arab, belum tentu orang Arab mau, karena kalian bukan orang Arab, kan orang Indonesia. Makanya ada pernah bilang menikah itu menjaga sepertiga dari keimanan. Kenapa? Biar kalian tidak berbuat zina. Jadi kalau kalian menikah, ibarat keimanan kalian 100%, ketika kalian menikah maka sepertiga keimanan kalian terjaga. Berapa sepertiga dari 100? Hah? Sekitar 30-an lah ya, 30-an. Kalau setengahnya berarti 50, kalau sepertiga ya 30-an. Jadi keimanan kalian 30% sudah terjaga. Oke, sebelum kita menutup pelajaran ini, Mister mau menanyakan kepada kalian apa yang kalian dapatkan dari materi hari ini, dan mungkin apa yang kurang dari pembelajaran hari ini. Ada yang bisa angkat tangan? Ayo, silakan Intan. Silakan berdiri. Baik, untuk pembelajaran hari ini saya rasa sangat seru karena saya bisa tahu apa itu artinya zina muson, baru muson, dan macam-macam hal yang bisa menjerumuskan pada pergaulan bebas, sehingga saya bisa lebih paham di dalam menjauhi pergaulan bebas. Oke, kita dulu Intan. Selanjutnya ada yang bisa? Silakan udah. Dengan adanya metode pembelajaran seperti ini itu sangat menyenangkan, dan juga dengan metode ini saya bisa tahu apa itu yang namanya pergaulan bebas serta contoh-contohnya dan juga macam-macam dari pergaulan bebas itu. Contohnya macam-macam pergaulan bebas seperti geng-gengan motor yang di jalan, seperti geng-gengan berandalan, terus pacaran, dan juga pesta-pesta minuman keras. Oke ya, cukup ya. Nanti setelah ini kalian akan melaksanakan sumatif ya, post test. Misalnya akan menilai sejauh mana pemahaman kalian setelah melakukan pembelajaran. Namun sebelum itu, Mister mau memberikan kesimpulan ya. Jadi kesimpulan untuk materi kita bahwa Allah SWT mengharamkan umat Islam melakukan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kedua perilaku tersebut memiliki banyak kerugian dan tidak ada manfaatnya. Jadi mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Maka dari itu wajib bagi kita untuk menjauhi perbuatan tersebut dengan meningkatkan keimanan dan memilih pergaulan lingkungan yang baik dan bermanfaat. Jadi carilah teman-teman yang solih, lingkungan yang solih. Ibaratnya kalian kalau bergaul dengan penjual minyak wangi, penjual parfum, maka kalian akan tercium wanginya. Sedangkan ketika kalian bergaul dengan orang pandai besi, ya, kalian nggak dapat besinya, malah dapat bau sangit, bau gosong. Kenapa teman kalian? Ya ibarat kalian main sama tukang sampah, ya, baunya bau sampah. Ya contohnya gambarannya kan seperti itu, ya. Oke, paham ya, anak-anak? Oke. Pembelajaran kita hari ini sudah kita laksanakan dari tadi presentasi, ya kan, baik dari kelompok pemula, kelompok menengah, dan kelompok mahir. Nah, sekarang Mister sudah membagikan soal yang ada di quizzes. Silahkan dikerjakan, ya. Nanti Mister akan melihat nilai hasil belajar kalian setelah tadi kita belajar kurang lebih sekitar 2 jam. Sekarang silahkan dikerjakan. Oke, Mister ini sudah membagikan di Google Form. Silakan nanti masing-masing diisi apa kekurangan pembelajaran hari ini. Tujuannya untuk nanti Mister bagaimana kita agar nanti di pembelajaran berikutnya lebih baik. Silakan nanti untuk diisi ya kekurangan dari pembelajaran ini, kemudian kelebihannya apa menurut saya masing-masing. Silakan nanti diisi. Oke, paham? Oke. Silakan ketua kelas pembelajaran hari ini kita tutup. Silakan nanti ketua kelas pimpin doa. Dari Mister cukup sekian. Jika ada kelebihannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersiap. Sebelum kita pulang lebih banyak kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.